Shalom, shalom. Selamat sore teman-teman semua. Jumpa lagi bersama Bang Joel di channel ini, guys. Ya, tadi Bang Joel upload sebuah video tentang Egi Sujana yang kepanasan ya, atau dia terpukau mendengar ketuhanan Yesus yang disampaikan oleh seorang pendeta ya, teman-teman ya. Nah, kali ini teman-teman kita akan sama-sama bahas juga, ini juga video mantap jiwa, di mana Ibu Sofiatul membuka data kitab dongeng dan ada yang terguncang imannya dengan data ini. Yuk, sama-sama guys ya. Jadi selamat sore teman-teman semua. Kita akan dengarkan sama-sama ya video yang mantul ini ya guys ya. Oke, kita akan simak sama-sama ya. Yuk, dengarkan baik-baik diskusinya. Pertanyaanmu buat patung ya, biar saya jawab kalau kita. Berdasarkan yang tertulis ya. Ya oke. Makanya kalau kau baca Alkitab itu baca baik-baik, jangan cuma baca pakai otak jempol, jangan pakai otak selangkangan ya. Baca Alkitab baik-baik. Perhatikan ya, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Langsung ayat 5 baca. Berarti jangan ya. Dengar dulu setan, kau bertanya, kau dasar katurun tolol. Sekarang saya tanya kau buat patung. Kata jangan, gimana? Iya, sekarang saya tanya, kau buat patung, sekarang kau bikin patung presiden, kau sembah nggak? Iya. Ya sekarang saya tanya, kau ini bertanya goblok bikin sekali. Patung nggak boleh kalau untuk disembah, tolol. Nah, sekarang saya tanya, kau bikin patung presiden sekarang atau patung di Kemayoran, kau sembah nggak? Kalau ada kata jangan itu. Dengar saya, kau bertanya lo dasar nih. Patung yang Kemayoran tuh yang jarinya nunjuk begitu. Kau dengar dulu. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Maksudnya ayat ini, kami orang Kristen tidak bikin patung baru sembah. Sekarang saya tanya, orang Islam bikin patung. Di Kemayoran tuh yang bikin patung siapa? Kalau tidak disembah boleh begitu. Sabar, saya tanya. Yang bikin patung di Kemayoran, kau pernah ke Kemayoran nggak? Lihat patung itu. Patung gini. Kau sembah nggak? Iya, kalau tidak disembah itu boleh tidak? Kutanya. Loh, boleh. Yang di sini maksudnya. Kalau tidak disembah. Dengar dulu, kadal gurun kapan kau pintar? Maksudnya itu jangan membuat patung habis itu sembah-sembah. Oh, patung sembah. Oh, Aliubi kapan kau buka selangkangan? Berarti kalau tidak disembah boleh tidak. Patung kau jadi perempuan. Tidak boleh disembah. Siapa yang sembah patung? Iya, kau bikin patung kodok boleh nggak patung kodok? Hah? Ini orang. Lalu kau suka itu kodok. Tidak disembah. Boleh tidak itu? Boleh. Mana ayatnya boleh? Coba Tapi anehnya di dalam Quran, Allah kata boleh tidak? Tadi ada kata boleh tidak di ayat tadi? Kalau di dalam Quran Allah menyuruh membuat patung itu. Malaikat. Yang patung malaikat di atas. Sebentar. Tadi kan ada kata jangan. Oke, sudah. Oke, Aliubi, saya tanya kau. Aliubi, saya tanya, yang kau menghadap ke mereka minta maaf, batu yang itu ada perintah nggak untuk menyembah batu itu? Ada nggak? Ada nggak perintahnya itu kau sujud kepada batu vagina itu? Batu. Ada nggak ayatnya itu? Iya, kalau dikatakan boleh itu. Iya, Quran surah berapa kau sujud kepada batu Yemeni dan batu hitam itu? Quran surah berapa kau harus sujud kepada mereka, menghadap mereka? Ayo. Kok malah balik-balikan? Loh, biar otakmu cuci. Iya, karena kau kan penyembah batu vagina. Yang aku tanya itu kan kalau di Keluaran tadi dikatakan jangan di Keluaran nggak boleh patung. Kalau kau sujud menyembah kepada patung itu, tolol. Kau bikin patung kelinci boleh nggak? Kau bikin patung kelinci, patung kodok boleh nggak? Loh, kata bolehnya mana di ayat mana dikatakan boleh itu kalau tidak disembah itu? Coba ada tidak? Itu dijelaskan maksudnya itu jangan membuat patung untuk disembah. Ayat 4 sama ayat 5 itu bersambungan. Iya, yang kutanya seandainya tidak disembah boleh tidak? Sudah larut malam. Sudah jauh. Oke, Pak Ibnu, makasih banyak Pak Ibnu. Ya. Kalau kau ke rumah sakit, hidup Tuhan Yesus. Hidup Tuhan Yesus, amin. Ada plakat dilarang merokok.
Tuhan Yesus hidup, Muhammad mati di Madinah. Yang kutanya, kalau patung tidak disembah, boleh dibuat tidak? Gitu loh. Boleh. Gini. Mana ayatnya boleh itu? Begini. Sebentar, satu-satu. Mana ayatnya boleh? Dulu. Gini, biar kita main logika ya. Kalau kau ke pom bensin, ada tulisan dilarang merokok. Kau dilarang nggak bawa rokok? Loh, bukan itu yang kutanya. Yang kutanya ayat yang mengatakan bolehnya itu mana? Biar main logikamu sebentar dulu. Kalau di pom bensin ada ditulis dilarang merokok. Berarti nggak ada ya ayat bolehnya itu ya. Bentar dulu. Kalau kasihan. Kalau kau di pom bensin. Yang kutanya. Enggak, aku ingin tahu logikamu dulu. Kalau kau ke pom bensin, ditulis di situ dilarang merokok. Kau dilarang bawa rokok enggak? Tidak. Ya udah. Yang kutanya ayat yang mengatakan bolehnya ada tidak? Itu loh simple. Ada ditulis nggak di situ boleh bawa rokok? Ada ditulis nggak? Berarti tidak ditulis boleh membuat begitu ya? Kau main logika dulu. Kalau bilang merokok, terus kau bilang boleh. Berarti dikatakan boleh itu atas dasar apa? Kalau ayatnya nggak ada, coba. Kenapa? Yubi, denger baik-baik Yubi. Kalau gua tunjukin ayatnya ada gimana Yubi? Lu mau gua apain? Ya coba tunjukkan, kan itu yang kutanya. Ya, lu mau diapain? Lu mau diapain dulu? Loh. Mati setuju ya kan jangan membombar kurus pada anjing dan babi. Lu mau diapain? Iya, langsung aja tunjukkan coba. Lu mau diapain dulu? Gua tanya sekarang. Kalau gua gimana sih? Iya, lu harus bikin perjanjian dulu. Masa diskusi begitu? Ada syaratnya ribet amat. Nanya, emang lu pernah ngopi sama Nabi? Pernah ngopi? Lah, lu udah dibilang nggak boleh sujud menyembah kepada batu. Lu nggak boleh dibilang nggak boleh sujud menyembah kepada tadi kan kata kalian seandainya kenapa sujud kepada batu vagina sih? Yubi, kenapa lu sujud sehari 5 kali kepada batu vagina? Coba tunjukkan di mana dikatakan boleh itu, gitu loh maksudnya. Kalau gua tunjukin ada, lu mau gimana? Gini Yubi, sebentar teman-teman diam ya. Oke. Sekarang Al-Yubi maksudnya kau bertanya nih tentang kitab keluaran tadi, oke? Al-Yubi setuju ya? Oke, Al-Yubi ya, membuat patung. Ya sudah, membuat patung. Gitu. Oke, sudah. Saya jawab ya. Tapi jangan kau lari ya. Oke. Sekarang saya tanya, batu Hajar Aswad, oke? Sekarang kau baca. Coba Al-Yubi tolong baca ini, silakan. Kau coba baca dulu. Kalau orang Kristen tidak sembah patung, sekarang kau jelaskan itu. Orang Kristen tidak pernah tunduk-tunduk di bawah patung. Tolong Al-Yubi tolong baca ini loh. Saya mau dengar Al-Yubi punya mulut keluar. Silakan. Al-Yubi, baca dong. Al-Yubi, kenapa kau diam Al-Yubi? Berani orang sehari sujud 5 kali. Baca apa? Ya kau baca. Kau tolong baca dulu, baru saya mau bertanya. Kau baca dulu. Silakan. Ini jawabannya. Jawabannya tadi keluaran 20. Iya, janganlah kamu membuat berhala bagimu. Nah, kan ada kata jangan tuh. Iya, oke, berhala, oke. Lanjut ya patung. Terus atau tugu berhala. Tugu berhala. Ya. Terus apa lagi? Nah, terus? Ya sudah, itu kan sudah ada kata jangan buat patung di situ. Baca full. Janganlah kamu dirikan bagimu bangunan juga apa nih? Iya, mau ngomong apa juga. Yang kutanya itu kan membuat patung loh. Iya, patung itu batu, sama saja. Terbuat dari batu, kok sujud berarti buat patung itu boleh tidak? Gitu loh intinya. Boleh kalau boneka itu patung, boneka itu film atau patung. Iya, kata bolehnya mana? Bikin boneka boleh nggak? Boleh. Kalau bikin boneka kok sembah nggak boleh, tolong. Bentar dulu. Kata bolehnya di ayat mana? Ya makanya gue bilang sama lo Yubi, kalau gue kasih ayat, ya lu mau diapain Yubi? Dengar Al-Yubi. Al-Yubi mau gue bakti tuh ya. Kata bolehnya ya. Dengar Al-Yubi, dengar ya. Dengar Al-Yubi ya. Jangan membuat patung atau batu di negerimu untuk sujud menyembah. Orang Kristen tidak pernah menyembah patung. Yang ada menyembah itu Al-Yubi yang sujud menyembah itu.
Iya, yang kutanya kalau tidak disembah boleh tidak? Loh, ini sudah jawabannya. Loh, kata ya sujud. apa? Boleh, orang bikin boneka boleh. Jangan bolehnya di mana? Di ayat mana dikatakan boleh itu? Sudah dibilang boleh. Mana kata boleh? Bentar dulu. Orang ini nggak sekolah ya. Kamu yang kalau misalnya Elohim itu menyuruh membuat patung, apa artinya tidak dibolehkan? Allah sendiri menyuruh. Iya, kata bolehnya mana? Itu loh yang aku pinta itu. Kalau boleh lu mau diapain? Sebentar, yang lain diem dulu ah. Berarti nggak ada. Lu kalau ada tuh mau diapain? Lu mau diapain? Iya, mana? Lu kasih alamat di private chat. Tadi muter-muter jawabnya gitu-gitu. Lu denger baik-baik. Lu kasih alamat di private chat. Nanti gue pulang. Lu gue baptis. Gue tenggelamin di laut 15 menit. Keluar gue ketok oleh kayu. Saya jawab. Ada tidak kata bolehnya? Ada. Oke, saya tanya. Kalau ada gimana? Oke, kalau ada gimana? Saya tunjukkan surah ayatnya. Boleh, oke. Tuhan menyuruh ya. Tuhan menyuruh patung ya. Tuhan membuat patung ya. Oke? Kalau ada gimana? Kalau ada gimana? Oke, Alyubi, bagaimana saya kasih tunjuk ayat? Bagaimana? Alyubi, Tuhan menyuruh bikin patung. Bagaimana? Bisa? Kita baptis, Pak. Kita tenggelamin di laut, Pak. Oke, kita baptisin di laut. Jangan kau lari. Pak Bobom doakan kau langsung ya. Bagaimana? Tuhan menyuruh buat patung. Bagaimana? Loh, yang kutanya tunjukkan ayatnya. Iya, kau ngaku dulu karena kau ini kadal gurun, kau ini anak setan jadi perlu dibantai. Mau bagaimana saya tunjukkan ayatnya? Ya coba silakan tunjukkan. Kita komitmen dulu, bilang ya saya siap. Komitmen apa? Saya siap orang saya tanya kok komitmen. Ya saya kasih tunjuk ayat. Takut dia takut. Ya berarti nggak ada. Kalau ada lu mau diapain dulu? Mana? Kalau ada diapain dulu? Iya, mana? Ya kalau ada diapain dulu? Loh, kok kalau boleh nggak saya jawab? Gimana sih? Gak usah, Bu, gak usah jawab, Bu. Coba lu ngomong sekarang, maunya diapain coba? Ya berarti nggak ada ya. Baptis di laut. Gue tengah laut, ya pakai perahu. Gue baptis dulu tengah laut 15 menit, nggak boleh keluar. Kalau lu keluar, gue ketok pakai kayu. Iya, mana kalau ada itu. Bener ya? Pak, benar ya? minta alamatnya, Pak. Minta alamatnya dia. Kita samperin ke rumahnya, Pak. Ya. Alamat dulu, alamat bersama. Kalau lama berarti nggak ada ya. Kalau lama nggak ada. Ada nih. Alamat dulu, baca nih. Buruan. Oh, cepat itu ada. Kau baca ini. Baca. Kau baca, Balibi, baca. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah. Mana kata boleh di situ? Buat itu boleh, goblok. Oh, buatlah itu boleh. Udah diganti ya. Disuruh buat itu berarti boleh apa enggak kalau disuruh buat? Kata bolehnya mana? Disuruh buat boleh apa enggak? Ada kata boleh tidak? Ada kata boleh disuruh buat boleh apa enggak artinya coba? Yang kutanya buat apa boleh? Ya disuruh buat boleh apa enggak? Gua tanya disuruh buat boleh apa enggak artinya? Buat apa boleh? Ya gua tanya kalau disuruh buat boleh apa enggak artinya? Goblok. Bolehnya mana? Lu sekolah sampai di mana sih anak TK lu ya? Tadi kutanya buat apa boleh? Kalau disuruh buat itu namanya apa? Disuruh buat itu harusnya boleh apa enggak? Disuruh buat boleh itu kata bolehnya mana? Kok malah buat gimana sih? Tuhan suruh buat lah. Tuhan suruh buat lah, dengar baik-baik ya Ubi. Tuhan suruh buat lah. Berarti boleh apa enggak? Kata bolehnya mana? Berarti boleh apa enggak kalau disuruh buat? Saya tanya dulu sebentar, buat. Ayubi, lu terlalu goblok untuk hidup lu, Ayubi. Katanya ini ular tedung dibuat dari tembaga ini dibikin boleh dibikin nggak? Terus Musa membuat bahasa Indonesianya. Musa membuat ular dari tembaga. Ini patung nggak? Bentuk patung nggak? Atau buat Alyubi? Mana kata patung? Kata patung mana di situ? Ada tidak? Coba tunjukkan. Saya tanya. Ada. Kata patung itu artinya selem. Bahkan di Kejadian 1 ayat 26. Kata boleh membuat patungnya mana? Di Kejadian 1 ayat 26 ketika Tuhan mengatakan boleh membuat. Apa tadi bilang? Boleh apa? Kata boleh membuat patungnya mana? Ini kata membuat ini. Membuat ini setan, membuat ini. Iya, kata boleh membuat patungnya mana? Boleh membuat patung. Teman-teman yang dari Islam, tolong ya kirim-kirim orang yang punya otak ya.
Karena ini orang ini kalau saya lihat ini otaknya nggak ada. Dia nih, Pak Bom. Kayaknya ini sekolahnya kayaknya ini orang bodoh yang salah ini. Nggak ada ya. Sekolah ini. Nggak ada ya. Ya tolong ya umat Muslim yang diskusi yang pintar tolong naik ya, minta maaf ya. Jangan kalian mempermalukan ini. Ini umat paling bodoh di dunia ini. Ini nggak tahu bahasa Indonesia. Kan nggak ada. Aduh, semoga saya sakit ya. Udah turunin dulu deh. Turunin Jangan dulu. bikin malu, goblok bikin malu loh. Lalu goblok untuk jangan hidup. bikin malu agamamu jangan kau bikin malu orang Islam pintar-pintar. Kau ini malu ya bikin malu ya bodoh. Kalau begitu sobat tunjukkan kata tauhid di Al-Qur'anmu. Kenapa di mute? Jadi ketika Tuhan menyuruh Musa bikin, itu berarti boleh apa enggak? Oke, berarti kesimpulannya nggak ada ya. Oke, tentu ya. Goblok. Gue tanya dulu, kalau Tuhan nyuruh Musa bikin, berarti boleh apa enggak? Kalau Tuhan suruh Musa bikin, Tuhan suruh Musa bikin nggak? Tuhan suruh Musa bikin nggak itu? Tuhan suruh Musa bikin apa enggak? Alabi sama seperti kita sudah membuktikan nabimu tuh anak haram, lahirnya 4-7 tahun setelah bapaknya mati. Ya, gak usah kemana-mana dulu. Memang terlalu goblok haram hasil zawaj hidup. Sebentar ya. Itu anak haram. Mereka bodoh ya, nggak bisa baca kitabnya, nggak ngerti ya. Berarti bodoh sekali, kasihan ya. Nggak ada ya intinya ya. Bikin malu ya. Oke lah kalau nggak ada ya. Logika yang gampang bikin malu. Dasar goblok. Jangan dikirim yang goblok-goblok ke sini ya. Ayo sekarang ente on ini goblok juga lagi nggak sama nggak ini on ini. Aduh, tolong kirim yang pintar-pintar. Coba Pak Bom. Bayangkan bagaimana orang nggak goblok Pak Bom. Susu aja ada di antara kotoran dengan darah, bingung nggak? Waduh. Mereka kenapa itu di surah 16 ayat 66. Itu Al-Qur'annya yang ngomong. Susu itu antara kotoran dengan darah. Surat berapa? Surah 16 ayat 66. Coba buka. Jadi 16 ayat 66. Iya, jadi yang para muslimah, Anda punya payudara, buang aja, Jo. Karena susunya ada di antara darah dengan kotoran. Jadi teteh itu nggak ada guna, jadi buang aja semua. Aduh. Wah, Liwi tadi udah mencret di tempatnya Pak Toro, masuk lagi ke sini dia. Aduh. Jadi sebenarnya begini tadi Aliwi itu. Kalau dia ngomong sama anaknya, kamu coba makan ini, nasi ini. Kalau dia bilang begitu, berarti itu artinya nggak boleh dimakan itu. Begitu bahasannya sih. Enggak sengaja Bang, nggak sengaja belaga bego. Halo, Jackson. Ya silakan. Ya silakan, Jackson masuk silakan. Apa yang kamu katakan? Halo Pak Bom, suara gimana? Ya. Aduh, susah banget. Ya, ini mendingan nggak nih coba kita tesnya? Mendingan nggak nih? Ya, yang pintar-pintar dulu ya. Aku kalau masuk di sini, ini on lagi nih Pak Bom. Aku kalau masuk di sini bahas ini. Islam itu nggak jadi bahas Kristen, Pak Bom. Sekali-sekali aku bertanya lah. Dari dulu tuh nggak pernah nyampe gitu. Ija udah ketakutan, nomorku diblokir dia. Aku nggak namanya aja udah pasti tuh. Al-Quran berapa sih penggugat? Al-Quran berapa sih? Tuh kan. Saya nggak pernah nanya. Surat 16. QS 16. Kita dulu sahabat. Ayat 66. Bukain dulu. Ntar sabar habis ini diskusi ya. Sebentar sabar. Si On ini suka nggak nyambung. Iya benar. Udah nanya kabur. Habis nanya kabur. Tuh di chat tuh. Udah di chat. Surah 16 ayat 66. Surah An-Nahl. Kita diskusi jangan tertawa. Kalau tertawa itu biasanya orang bodoh itu ya. Surah An-Nahl. Mana Pak Bom? Bukan dulu Pak Bom. Penasaran nih. Sudah saya baru dapat ilmu lagi nih. Baca On. Apa ini? Silakan. Nanti. Lah, iya kan. Bentar Pak, tulisannya kecil ya Pak. Umumnya apa? Surah apa? Bacakan aja Pak Bom. Aku nggak bisa baca, kecil tulisannya. Surah An-Nahl ini ayat 66.
Quranmu kan kumpulan daripada surah-surah binatang. Sekarang malah selain Udah, On baca On. Tuh siapa yang mau baca? Atau saya yang baca aja? Ya, gue yang baca. Bacain dulu. Sesungguhnya, pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Oh, baca. Kami memberi kamu minum dari sebagian apa yang ada dalam perutnya, dari antara kotoran dan darah, berupa susu murni yang mudah ditelan oleh orang-orang yang meminumnya. Oh, lah iya. Jangan dipotong ya. Itu kan yang dibahas itu kan susu murni. Dan situ dikatakan di antara. Artinya di antara itu dia tidak bercampur antara kotoran dan darah. Susu murni ya susu. Apa yang mau dipermasalahkan di sini? Emang nggak bercampur susu Emang nggak bercampur. Lah iya makanya di antaranya. Iya, jadi gini. Jadi kalau bini lu punya payudara dipotong aja, nggak ada gunanya. Ini nggak jelas dia ini. Udah yang lain. Nah, ini kata-katanya, ntar lu Pak. Kata-katanya ini dari antara kotoran dan darah. Ini berarti kan bercampur malah justru dari antara kotoran dan darah. Berarti kombinasi itu. Kuculuk. Kalau saya di antara kamu dan Pak Bom, saya bercampur nggak sama kamu dan Pak Bom? Yang lain aja Pak Bom. Malu pertanyaan ini. Ya berarti gini, kalau lu antara Pak Bom dengan gua, lu antara Pak Bom sama gua, berarti kan lu nggak bercampur sama gua sama Pak Bom dong. Lah iya. Ya berarti tapi lu di antaranya kan. Tambah malu dia. Sebentar dulu. Di antara sebentar dulu. Kata di antara sama aku belum pernah nanya. Sebentar dulu. Kata di antara sama dari antara itu berbeda pengertiannya. Jangan jadi goblok kau. Di antara sama dari antara itu berbeda. Ya itu kan dari antara, bukan di antara. Iya, dari antara itu berarti nyampur. Di antara baru di tengah-tengah. Bener. Emang di antara itu dari. Udah On so pinter sih. Tuh, malu kan? Sekarang gimana tuh? Dari antara kotoran dan darah. Itu berarti nyampur. Kalau di antara berarti di tengah-tengah. Nggak nyampur. Itu dari pakai katanya dari. Udah yang lain bego sekali. Aduh. Udah On so pinter sih. Aku boleh nanya nggak ini? Siapa yang mau ditanya sama saya? Coba angkat tangan. Saya. Oke, bagus. Yang lain jangan ganggu ya. Jangan. Sebentar. Oke, kita diskusi. Sebentar. Dengar dulu saya moderator. On, nanti diskusi sama teman-teman. On bertanya toh? Setuju ya? Oke. On. Aku selama masuk di channel ini belum pernah nanya loh Pak Bom jarak. Nanti. Oke, saya kasih kau waktu, kau akan bertanya sepuas-puasnya. Cuma saya tanya dulu, kamu pakai nama Molok ini, kau ngerti nggak nama Molok ini? Nama Molok ini kau ngerti nggak? Molok itu dewa yang minta darah manusia sebagai penebusan dosa. Di mana ayatnya? Oke, silakan. Di mana ayatnya? Enggak, sebentar. Kau pakai nama Molok, ahli Alkitab saya. Kau panggil kau punya orang-orang yang pintar-pintar ke sini. Kau pakai Molok, di mana ayatnya Molok itu peminta darah? Silakan. Saya panggil raja-rajamu semua yang kadal-kadal gurun lawan saya. Saya tahu ayatnya bunyi di mana. Coba tunjuk Molok itu penghisap darah di mana ayatnya? Silakan. Bentar. Molok itu kalau nggak salah di ayat itu ya apa? Imamat ada itu kayaknya. Oke. Coba kau bikin saya. Coba. Sebentar. Aku pakai nama. Ini loh, itu narasinya berbunyi begini Pak Bom. Jangan kau menyerahkan anak-anakmu sebagai tumbal penebusan dosa kepada dewanya mereka. Aku sangat benci. Itu narasinya begitu gitu loh. Enggak, tunjukkan ayatnya. Ya pokoknya begitu. Saya lupa ayat Imamat berapa ya. Oke. Saya buka ya. Oke. Jangan kau lari ya. Sebentar saya jawab. Sekalian saya jawab tentang namamu Molok. Sebentar, saya jawab nama Molok ini, oke?
Oke, sebentar. Tenang supaya kalian itu jangan sama dengan orang-orang goblok. Imamat 18 berapa ya? Suma, ikut ke Suma jadi tolol dan bodoh ya. Ini nih Imamat 18 ayat 21. Oke? Kasih judulnya Pak, ada kopi. Sebentar, diam dulu Lamirian. Lamirian ini turun aja. Sebentar, oke. Sudah, homolog sudah? Oke. Oke, silakan kau baca di layar. Dengar. Jangan kau serahkan seorang anak dari anakmu, oke? Untuk dipersembahkan kepada Molok, oke? Supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu, akulah Tuhan. Sampai di sini bahasa Indonesia kau paham nggak? Jadi aku ikut aja biar cepet. Oke. Nah, oke, kau dengar ya. Di sini tidak ada dipersembahkan darah. Maksudnya Tuhan berfirman, ini dalam Imamat 18 ini tentang hukum perkawinan. Jadi jangan menyerahkan anak-anak bangsa Israel kepada bangsa lain atau penyembah Molok. Contoh dari Arab Saudi ya, itu ya. Jadi kau dengar dulu ini ya. Allahmu akulah Tuhan. Maksudnya apa? Ini tentang hukum perkawinan. Kalau kau baca dari ayat 1 tentang perkawinan. Ayatnya di mana? Di bangsa Israel adalah bangsa yang kudus. Jawabannya di sini. Makanya kalian semua itu jangan tolol dan bodoh. Nih ayatnya. Perhatikan ya. Kata janganlah ya. Nih. Perhatikan ini. Janganlah. Saya jawab dengan janganlah. Perhatikan. Janganlah juga engkau kawin menawin dengan mereka. Anakmu perempuan. Janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka. Ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku sehingga mereka beribadah kepada Molok. Ini nih Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu dan ia akan memusnahkan engkau dari segera. Jadi bangsa Israel ini dilarang oleh Tuhan Elohim untuk menyembah kasih kawin anak-anak mereka kawin dengan orang di luar dari bangsa Israel. Perhatikan ayat 6 ini. Sebab engkaulah umat yang kudus. Nah, jadi Tuhan melarang orang Israel itu adalah umat yang kudus. Bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa-bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Makanya contoh nih yang kalian bilang Sulaiman penyembah bisa bicara dan semut. Nih, contoh nih. Nih, kau lihat ini Pak Bomom itu jelas. Kalau semua itu saya kasih mati dia semua itu. Oh, perhatikan ini. Makanya karena Salomo kawin dengan anak-anaknya Molok ini. Perhatikan ini yang terjadi. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, nih, dari ayat 2 aja nih. Perhatikan ini. Salomo dia melanggar, makanya dia menyembah, makanya dia jadi. Perhatikan sini. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman. Di mana? Tadi kitab Ulangan, kitab Imamat. Nih. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel. Janganlah kamu bergaul. Dengan mereka dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada ilah-ilah. Molok-molok ini. Orang Israel tidak boleh kawin dengan bangsa lain. Hati mereka, hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Makanya kau baca sampai di sini. Paham? Itu tentang imamat, tentang pernikahan. Bukan persembahan. Jangan kau ikut Suma. Suma itu setan. Menyesatkan kalian. Oke, sekalian setelah kau bertanya. Goblok. Pak Bomom itu Dewa Molok dibakar dalam api tuh. 2 Raja-Raja 23 ayat 10 itu. Coba. 2 Raja-Raja 23 ayat 10. Mana ada dipersembahkan darah, nggak ada. Yang ada bakar dalam api. Ya silakan. Apa pertanyaanmu? Nah itu kau bertanya, nanti ada teman yang bertanya ya. Teman-teman sini pada mau bertanya kau. Ya, namanya diganti dulu deh, namanya diganti dulu namanya. Diganti aja. Ganti dulu, nanti saya pakai nama ini Dewa Batu Hitam nanti. Aduh, diam. Suaramu terlalu besar, Picas kita punya suara. Begini Molok. Kau punya nama ini Molok, berarti kau penyembah Molok ya? Benar ya, dari Arab Saudi ya? Aduh Pak Bubon, saya kapan sih ngomongnya? Ya ngomong sudah. Nah, ngomong gitu. Sudah ya ngomong. Nah tadi itu yang tadi siapa yang bilang itu? Sekalian Pak Bubon jelaskan. 2 Raja-Raja 23:10. Tadi kan ada yang bilang itu. Ya, 2 Raja-Raja 23 ayat 10. Saya kan tadi sudah jelaskan, selesai. Apa pertanyaanmu lagi? Iya, coba bukakan 2 Raja-Raja 23:10. Tadi kan kau bilang masalah darah. Di situ nggak ada bahas darah. Itu api. Nggak ada bahas darah.
Iya, parah lu. Udah pertanyaan lain. Bukakan saja. Dua raja. Udah pertanyaan lain. Kau nggak paham itu. Udah saya jelaskan dari tadi. Jelasin Pak Bombom tadi itu. Udah pertanyaan lain. Bukakan saja. Bukakan saja. Sudah saya jelaskan. Akuranmu saja kau bingung kalau ditanya kok gimana? Nggak bisa dibukain kan paham Alkitab aja, paham Alkitab kagak bisa dibukakan. Tahu kagak hubungannya. Tapi pertanyaan yang lain. Itu loh, aku kirim linknya tuh. Iya, ini sudah ada ini. Ini kan dilarang bangsa Israel. Kau dengar ini, aduh. Untuk Dewa Molok. Ya korban dalam apa itu? Dalam api atau disalib? Api. Dalam api. Iya. Tadi kan saya bilang. Ya ini bakar. Mana ada orang Kristen bakar-bakar? Nggak ada. Tadi kan saya bilang Dewa Molok itu yang minta korban manusia gitu. Benar. Korban darah. Kamu bilang tadi korban darah. Rekamannya bisa diputar ulang. Iya, korban darah itu korban manusia. Loh, korban api ini dibakar ini. Kamu bilang tadi korban darah. Gimana sih ngawur ini orang gini? Hampir mau dikorban. Semuanya kayak Ibrahim dibakar. Pak Bobo jangan diganggu. Narasimu aja tadi itu yang korban yang ada itu bapak seseorang hampir mau dikorbanin sama pertanyaan berikutnya, Dodol. Iya, dia kan memfokuskan ke itu darahnya, sementara nggak ada Dewa Molok dipersembahkan darah. Yang minta korban manusia. Pertanyaan berikutnya, On Dodol. Dewa Molok itu yang minta darah. Pertanyaan berikut dong. Mana? On. Cari pertanyaan yang sulit-sulit kah buat Pak Bobo? Iya, yang sulit dong. Yang sulit dong. Nggak lepel, Pak Bobo. Dong. Nggak lepel. Yang kelas dong. Gampang sekali. Jadi, aduh, sebentar dulu. Yang sulit-sulit dong. Gampang. Kau bikin saya lapar saja di kau. Pertanyaannya gampang apa, gak sulit. Dipotong terus. Jadi, agama mana yang mempersembahkan darah manusia, korban manusia sebagai nggak ada darah manusia. Yang seorang kakek hampir mengorbankan anaknya. Ada seorang kakek itu dibakar dalam api. Ada. Bukan dibakar dalam darah, nggak ada. Dibakar darah aja nggak ada. Itu dibakar dalam api, bakar hidup-hidup itu Dewa Molok itu. Adanya seorang kakek hampir ngorbanin anaknya. Kabur dia. Kabur kan? Kabur dia. Jadi gitu ya, kalau persembahan kepada Dewa Molok itu memang dibakar dalam api. Kan Zuma kan mau arahkan, Yesus itu Dewa Molok katanya loh. Sejak kapan? Nggak ada Yesus dibakar dalam api, nggak ada. Itu. Jadi bohong itu mereka. Tuduh-tuduh Dewa Molok itu. Nggak nyambung kalau mereka mau arahkan ke Tuhan. Tolong yang hebat-hebat naik dong. Teman-teman dari seberang yang hebat-hebat, pintar-pintar naik, jangan bikin malu dong. Ini ruang diskusi ya, pakai otak ya, bukan pakai ember ya. Ya, sebetulnya penyembah Dewa Molok itu kakeknya si Muhammad. Iya, karena bapaknya si Muhammad itu mau dikorbankannya. Nah iya itu. Jadi penyembah Dewa Molok itu jelas penyembah dewa itu. Jelas. Kaum Muhammad. Nenek kakeknya si Muhammad itu ya penyembah Dewa Molok. Malah masa Muhammad tidak menyembah Dewa Molok? Iya. Dewa Molok itu kan sapi betina wujudnya. Pilih bikin bapak kopi lah. Kepalanya. Iya, itulah yang jadi Al-Baqarah di surah mereka. Dasar. Repot. Itulah Dewa Molok. Gak ada itu yang disembah di itu kan. Dia mau sapi betina emas itu. Udah jarang masuk. Al-Baqarah itu. Udah hampir 2 tahun sholat TBM 2 di sini kita buka di sholat TBM 2 ya. Mulai dari Yusuf saya di Yusuf Madubulu 3 tahun lalu, gak ada yang sedapat pintar-pintar. Kenapa? Goblok semua ya. Gak ada ilmu ya. Yang mereka bilang Suma, saya udah diskusi dan Suma rupanya goblok. Sama dan Rifa juga begini goblok, mereka nggak tahu bahasa Indonesia, kenapa ya? Gak ada yang pintar-pintar gitu loh, minta maaf ya. Apalagi itu Slayer, aduh nggak ada pintar-pintarnya, kenapa ya mereka ya? Oh, ada yang pintar, Madia. Nggak, mungkin yang agak pintar itu Madia dengan Aditya itu yang agak pintar sedikit. Kop surat itu yang pintar. Nggak, kalau Aditya lebih pintar, jadi antara semua lebih pintar itu cuma 2 orang itu, Madia dan Aditya.
Itu yang pintar menurut saya. Maksudnya yang agak otaknya sedikit lah ya. Yang agak waras Pak Bob. Ya agak waras. Dia kalau bilang salah, langsung dia bilang, ya kalau begitu Pak Bob ini kan cuma berbagi wawasan. Itu saya setuju, betul nggak Ginca? Berbagi wawasan kan? Betul, nah itu. Saya nggak sedikit setuju dengan dia. Tapi kalau Aditya itu berbagi bagus. wawasan. Ya Aditya lain. Kalau Aditya bilang, saya tidak tahu, nanti tanya sama Ustadz. Itu bagus. Itu Aditya bagus. Betul nggak? Kalau dia tidak tahu, aduh saya nggak tahu. Nanti tanya sama Ustadz. Itu pintar. Apalagi si Anu. Anu lebih pintar lagi kalau bagi saya Anu. Anu lebih pintar. Kalau ditanya dia nggak tahu. Tahu Cengengesan. Ya cengengesan. Tadi dia ada telepon saya. Kayaknya dia mau masuk ke Anu. Si Anas udah jarang masuk Pak Bom. Si Anas. Malas ya. Oh Anas sering di TikTok dia Pak. Dia udah kita gebukin sampai main thread di TikTok dia kabur-kabur dia. Dia lewat TikTok. Gak ada yang pinter, gak ada yang akademis. Saya lebih suka berdialog dengan seperti misalnya Munim Siri, ya. Atau justru ustadz-ustadz itu yang langsung berbahasa Arab ya. Waktu itu ada satu ustadz yang bisa bahasa Inggris dan bahasa Arab itu jauh lebih cerdas Pak Bom ya, karena mereka ngerti betul ajaran agamanya. Nah, ini kroco-kroco ini Qurannya versi mana nggak tahu, bahasa Arabnya nggak tahu, Oon, iya. Apalagi si Dani. Aduh. Ya teman-teman tolong subscribe ya. Tolong subscribe ini. Mana itu buat ini tadi? Ini teman-teman tolong subscribe ya channel Sang Penggugat ini. Channel baru Sang Penggugat, channel baru. Teman-teman tolong subscribe ya. Jangan lupa di-subscribe tuh. Tolong di-subscribe. Nanti saya subscribe di sini 3 ya. Laptop 1 anak saya punya dengan handphone. Ayo, Sob Breaker. Ayo, Sob Breaker. Halo, Subreker, channel baru Sang Penggugat. Ya, Sob Breaker. Anu. Tentara Kristen nggak sekalian promosi. Udah punya channel lu sekarang lo, channel itu lo Tentara Kristen lo. Idi. Siapa? Iya, udah punya channel. Oke, teman-teman ya, terima kasih ya sudah bergabung di channel ini, teman-teman. Kita akan nantikan video-video terbaru dari channel ini. Bila teman-teman terberkati dengan adanya channel ini, silahkan dukung Bang Joel dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Oke, teman-teman, terima kasih. Bang Ferdi Kupang NTT, salam Bang. Salam dari Bang Joel ya, kiranya Tuhan memberkati Abang di NTT. Oke, Tuhan Yesus berkati. God bless you guys. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. God bless you.